Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rosilawati dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang, kelas 5D, dengan nomor induk mahasiswa AKF 19132. Di sini saya akan mengerjakan soal ulangan akhir semester yang diampu oleh dosen Pak Sugeng Setiawan dengan mata kuliah Biostatistik. Untuk materi yang sedang dipelajari yaitu uji statistika menggunakan SPSS. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 9, yaitu dengan kasus perusahaan obat tertarik untuk mengetahui efektivitas produk obat baru untuk meningkatkan nyeri artritis. 3 produk dengan komposisi yang berbeda dibandingkan dengan menambahkan komposisi zat aktif pada nyeri yang berbeda dengan kadar 15% zat aktif, yang kedua dengan 40%, yang ketiga produk yang ketiga yaitu tanpa zat aktif atau dapat disebut dengan kontrol. Sampel sebanyak 30 pasien dipilih secara random dan dikenakan satu dari 4 produk tersebut dan diukur waktu nyeri reda dalam hitungan menit. Apakah terdapat perbedaan signifikan antar komposisi? Lalu bagaimana perbedaan masing-masing perlakuan? Dan diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah data dari ketiga produk obat yang sudah saya susun dalam satu tabel, yaitu produk kontrol saya lambangkan dengan A. Untuk produk dengan zat aktif sebesar 15% saya beri tanda B, dan produk dengan zat aktif sebesar 40% saya beri tanda C. Kemudian waktu di sini adalah di menit berapa nyeri pada pasien reda. Misalnya dari sampel pertama, dari produk kontrol, masa untuk meredakan nyerinya dibutuhkan waktu 2 menit setelah pemberian obat. Yang kedua, untuk kontrol A juga dibutuhkan waktu 1 menit untuk meredakan nyerinya setelah pemberian obat. Untuk keterangan dari soal tersebut, karena terdapat sebanyak 3 sampel yang tidak berpasangan, maka kita akan menggunakan uji one way ANOVA jika data tersebut berdistribusi normal, ataukah menggunakan uji Kruskal-Wallis jika data tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk menganalisis datanya, yang pertama kita melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data-data tersebut berdistribusi normal, yang merupakan syarat dari uji one way ANOVA yang termasuk dalam statistik parametrik. Jika data tersebut tidak berdistribusi normal, maka alternatif yang bisa dipakai untuk mengganti uji one way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis yang termasuk dalam statistika non-parametrik. Kemudian kita masuk dalam metode penginputan data dengan program SPSS. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS. Untuk langkah selanjutnya, kita klik di bagian variable view dengan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kita akan mendefinisikan atau memberikan nama-nama dari variabel penelitian kita. Dari bagian name, yang pertama, di sini saya kasih nama waktu. Untuk kolom kedua saya beri nama produk yang mendefinisikan produk yang digunakan oleh sampel. Untuk di bagian label, di sini saya tulis waktu dalam kurung menit, yang berarti di sini kerja suatu produk untuk meredakan rasa nyeri dihitung dalam hitungan menit. Kemudian di bagian produk, label pada produk di sini saya tuliskan dengan nama jenis produk. Nah, untuk yang di kolom desimal, untuk
di bagian waktu, di sini saya ganti dengan 1, karena pada tabel, pada soal dijelaskan di sana ada 1 angka di belakang koma dalam satuan waktu. Untuk yang di kolom produk di sini saya ganti dengan angka 0. Untuk weight bagian produk di sini saya ganti dengan angka 1. Nah, kemudian kita akan menuliskan pengkodean pada jenis produk, yaitu di bagian values. Nah, di sini pada bagian produk, nah di sini kita klik di titik 3, lalu muncul tabel seperti ini. Lalu kita beri pengkodean kepada 3 jenis produk tersebut. Nah, untuk yang pertama kita labelkan dengan 1. Di sini merupakan label dari jenis produk A. Lalu kita add-kan. Kemudian untuk pengkodean dengan jenis produk yang kedua, jenis produk B, kita add. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita kasih kode 3 untuk jenis produk C. Kita add-kan, lalu kita OK. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini terdapat 2 variabel, yaitu variabel waktu dan produk. Nah, dari sini kemudian kita pindahkan data penelitian yang ada di soal tadi ke dalam program SPSS ini. Kita kembali ke Word. Nah, ini kita kopas. Kita pindahkan pada variabel waktu. Nah, di sini sudah tertera sampel waktu dengan sampai 30. Kita lihat pada soal untuk sampel untuk waktu dari angka 1 sampai 10, nomor 1 sampai 10, yaitu menggunakan jenis produk A. Nomor 11 sampai nomor 20 menggunakan produk B. Dan seterusnya, yang terakhir dari nomor 21 sampai 30 kita menggunakan produk C. Nah, yang kita ingat tadi, untuk produk A kita menggunakan kode 1, produk B kita menggunakan kode 2, dan kode C kita gunakan angka 3. Nah, dari program SPSS kita tuliskan dari kolom pertama sampai 10 kita kodekan 1. Ini dapat kita lihat, yaitu kode 1 adalah jenis produk A. Kemudian jika data-data sudah masuk ke dalam program SPSS, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui distribusi data tersebut normal atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu kita klik di analisis, kemudian kita pilih di deskriptif statistik, kita klik di bagian explore. Nah, kemudian jika sudah keluar bagan seperti ini, untuk bagian waktu di sini kita pindahkan di bagan dependent list. Untuk jenis produk kita pindahkan kepada faktor list.
Nah, untuk display kita pilih yang plot, lalu kita klik di bagian plot sebelah sini. Nah, untuk di bagian normality plot with test ini kita centang karena kita akan mencari normalitas dari data tersebut. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, lalu akan keluar output dari data yang telah kita uji. Jika sudah keluar output seperti ini, nah di sini yang kita perlukan adalah output yang di test of normality. Nah, di sini kita lihat dasar pengambilan keputusan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, ini dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat di output yang sudah tertera di bagian output Shapiro-Wilk. Nah, di sini yang kita buat pacuan. Nah, di jenis produk A, di sini terlihat bahwa signifikansinya yaitu 0,017, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang berarti dari jenis produk A tersebut ini datanya tidak berdistribusi normal. Untuk jenis produk B, untuk signifikansinya yaitu 0,008. Ini juga kurang dari 0,05. Yang berarti data ini juga tidak berdistribusi normal. Pun demikian dengan jenis produk C yang kurang dari 0,05. Karena data tersebut tidak berdistribusi normal, maka kita akan menggunakan metode penelitian dengan uji Kruskal-Wallis. Sebelum kita lakukan uji dengan Kruskal-Wallis, kita lihat dulu untuk hipotesisnya. Nah, di sini ada hipotesis penelitian, yaitu jika H0 adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dari ketiga jenis produk. Untuk H1-nya yaitu ada perbedaan yang signifikan dari ketiga jenis produk. Untuk melakukan uji Kruskal-Wallis caranya yaitu kita klik di tombol analyze. Nah, di sini kita cari bagian non-parametric test, kemudian kita klik di K-independent sample. Nah, kemudian untuk di variabel waktu kita pindahkan ke tes variabel list. Untuk jenis produk kita pindahkan di grouping variabel. Kemudian untuk tes type kita klik yang Kruskal-Wallis karena kita akan menggunakan metode Kruskal-Wallis. Kemudian di sini kita klik define range. Nah, di sini di bagian minimum kita klik angka 1, kemudian yang di maksimum kita tuliskan di angka 3 karena jenis produk di data penelitian kita ada 3 jenis produk. Lalu kita klik continue, lalu kemudian kita OK. Nah, jika sudah keluar outputnya, kita scroll ke bawah, kita cari di output Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu dasar keputusan Kruskal-Wallis, yaitu jika nilai asumsi lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan atau H0 diterima dan H1-nya ditolak. Nah, jika nilai asumsi ini lebih kecil daripada 0,05,
maka ada perbedaan yang signifikan atau H0 ditolak dan H1-nya diterima. Nah, kemudian kita lihat di output Kruskal-Walisnya di bagian asymsik di tes statistik tersebut. Nah, di sini dilihatkan bahwa nilai asymsik yaitu 0,09, yang berarti nilai asymsiknya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari data tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan atau H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, berarti pada jenis produk yang pertama, kedua, dan ketiga dari data sampel tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan dari ketiga jenis produk tersebut. Jadi untuk kesimpulannya yaitu dari ketiga jenis produk tidak ada perbedaan yang signifikan antara waktu yang dibutuhkan untuk meredakan rasa nyeri. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.